Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai story lovers, kembali lagi bersama KB Artis. Seperti biasanya KB Artis akan ngulas sinetron kesayangan kita, itu Love Story The Series di episode 64 kemarin. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol merah di bawah subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Love Story The Series dari KB Artis. Yuk kita bahas videonya. Kita diperlihatkan di mana si Maudy dan Tante Emily mau ke kampus. Dan seperti biasanya si Ken mengawal Tante Emily dan si Maudy. Si Maudy dan Tante Emily pun mengetahui hal tersebut. Lalu si Maudy dibecandain oleh Tante Emily. Tuh katanya pacar kesayangan kamu atau bodyguard kesayangan kamu ngikutin kita. Ya begitulah kata Maudy, si Ken ingin terus menjaga aku dari kejauhan. Dan kita diperlihatkan di mana Tante Emily yang sudah pulang. Dan mobil Tante Emily pun dikejar oleh si Reno. Dikarenakan si Reno berpikir bahwa Tante Emily lah yang dapat menjauhkan si Reno dan si Maudy. Rencana Reno pun berhasil, dia mepet tantenya si Maudy yaitu Tante Emily. Dan Tante Emily pun numbur sebuah box truk di depan. Lalu tarangnya pun terjeduk ke setir mobil Tante Emily. Bensin mobil Tante Emily pun berkucuran. Niat si Reno ingin membunuh Tante Emily. Wah, udah gila si Reno mah. Dia mau ngebunuh tantenya si Maudy dengan cara melemparkan korek ke mobilnya Tante Emily supaya kebakar. Namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan abang tampan Wilantara datang menyelamatkan Tante Emily. Dan si Reno pun berhasil kabur. Dengan terkejut sedikit khawatir, Wilantara menyelamatkan Tante Emily. Dan dia menanyakan siapakah penyebab kejadian tersebut. Tante Emily pun menjawab bahwa itu adalah mobil sport berwarna kuning. Wilantara pun berpikir, wah ini mobil yang sama mencelakai si Ken. Terlihat si Nandin yang sedang bengong. Ternyata dia sedang memikirkan si Ken. Dengan penampilan barunya si Nandin yang tidak pernah memakai anting dan memakai baju berwarna pink, rok, bergaun, ya emang kelihatan cantik supaya si Ken menarik sama dia. Tapi ya nggak mungkin lah si Ken mah nggak mungkin cinta sama si Nandin. Cinta si Ken mah buat si Maudy seumur hidup sepanjang masa atuh euy. Dan Wilantara pun mengantarkan Tante Emily ke rumahnya. Dan dia menanyakan apakah Emily sudah menikah, punya anak berapa, suaminya di mana. Emily pun menjawab kalau dia belum menikah. Wilantara pun terkejut, kenapa kamu belum menikah? Dan Emily pun menjawab masih belum move on dari Wilantara. Kata Wilantara, kok bisa belum move on? Lagian banyak laki-laki hebat di luar sana. Di situ pun terjadilah flashback. Ternyata dulu Tante Emily sangat mencintai Wilantara. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan dikarenakan Wilantara sudah mencintai wanita lain dan ingin menikah dengan wanita lain tersebut. Emily pun diundang oleh Wilantara untuk menemuinya di sebuah pernikahan dia. Emily pun terkejut
dengan undangan tersebut. Dia pun meneteskan air mata. Dan Emily pun menjawab, ternyata orang yang sangat ia cintai tidak mencintai Emily. Wilantara pun terkejut Emily ngomong seperti itu. Emily pun kembali menanyakan apakah Mas sudah menikah, istrinya di mana, sudah punya anak berapa. Wilantara pun menjawab pertanyaan Emily kalau dia sudah mempunyai satu anak. Anaknya sudah kuliah dan anaknya laki-laki. Emily pun senang mendengar hal tersebut. Dan Emily pun menanyakan tentang istrinya. Wilan pun menjawab kalau istrinya sudah tiada atau meninggal dunia. Emily pun terlihat ternyata Wilan menduda. Wah, ini kesempatan untuk melanjutkan cinta aku yang dulu, ucap Emily. Saat Ken ke kampus Maudi, dia melihat si Maudi dengan si Reno. Lalu Ken pun menyeret si Reno ke sebuah ruangan di belakang kampus. Dia meminta kepada si Reno untuk menjauhi si Maudi. Namun si Reno menolak karena si Reno sudah tertarik dengan si Maudi. Si Ken pun marah mendengar ucapan si Reno. Dan si Ken pun sangat marah besar sampai-sampai ingin nonjok si Reno. Tumbuhlah, dapat duit aku. Namun si Ken pun berpikir bahwa ini bukan cara untuk menghentikan si Reno. Orang licik seperti dia harus dijebak, pikir si Ken. Si Ken pun meninggalkan si Reno. Si Ken pun janjian dengan Maudi untuk membicarakan tentang semua kejahatan si Reno. Si Ken pun menunggu di sebuah kafe. Namun ternyata si Maudi tidak bisa menemui si Ken. Dikarenakan si Reno menghasut si Maudi, dia ingin curhat. Dan dia terus menghasut si Maudi supaya si Maudi berpikir bahwa si Reno adalah orang baik-baik. Pinter pisan si Reno mada ampun kejahatannya teh. Dengan hal tersebut bahwa Maudi sudah dipengaruhi si Reno, Maudi pun dengan muka polosnya percaya sama si Reno. Si Ken pun menanyakan hal tersebut kepada si Maudi, kenapa dia tidak menemuinya di kafe tadi. Maudi pun menjawab dia janjian dengan si Reno kalau si Reno mau curhat. Wah, pinter ya si Reno, pikir si Ken. Di pulang kuliahnya pun si Maudi akan menemui kembali si Ken. Namun pertemuan mereka digagalkan kembali oleh si Reno. Si Reno yang pura-pura ketumbur mobil Maudi, dia menjerit kecelakaan atau berakting kesakitan. Gagal lagi si Maudi dan si Ken ketemu. Aduh, gara-gara si Reno lagi. Dan disitu pun sinetron bersambung. Oke, story lovers, menurut kalian nih, Wilantara cocok sama Tante Emily atau Tante Dinda? Kirim komentar kalian di bawah ini ya. Wilantara cocok Tante Emily atau Tante Dinda? Cukup sekian informasi dari KB Artis. Jika kalian suka videonya, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.